Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi izalata jahli an namsim an sairi juhali wa ihya'ad dini wa ibaqa'al islami bil ilmi wa daral akhirati wa ridhallahi ta'ala wa syukran ala nikmatil aqli wa nikmatil syahatil badani fadlillahi ta'ala ila hadratin Nabil Mustafa Syedina Muhammadin sallallahu ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitikal mana khususan khasatan ila musma'ata kitab Jawarul Kalimah Syaitan bin Salih al-Jazairi wa jamin talamiti wa masyikhina wa mu'alif kutub allati ta'alamna wa lamna sallatan lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya mu'minina. Mari kita teruskan kajian kitab Jawarul Kalimah untuk hari ini. Kemarin diterangkan bahwasanya cara kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala secara tafsil atau secara perinci, yaitu kita meyakini bahwasanya Allah itu pasti bersifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hadits, qiyamuhu binamsihi, wadaniyah, hayat, ilmu, kudrah, iradah, sama, basar, kalam. Dan kita harus meyakini bahasanya Allah itu bersifat hayun, alimun, qadirun, muridun, sami'un, basirun, mutakalimun. Nah, kata-kata wajib Allah pasti atau Allah wajib memiliki sifat wujud. Maksudnya wajib di sini adalah wajib akli. Hukum kita tahu bahasanya ada tiga, hukum syar'i, hukum ati, hukum akli. Nah, sekarang berhubung ini menerangkan tentang sifat-sifat Allah, ini kan berhubungan dengan hukum akli, maka kita pun harus tahu bahwasanya istilah wajib akli itu pengertiannya apa? Segala hal yang menurut akal itu pasti adanya, itu berarti wajib akli. Atau akal itu tidak dapat menerima ketiadaannya. Nah, yang selanjutnya, hukum akli yang selanjutnya yaitu mustahil. Nah, mustahil akli itu pengertiannya apa? Yaitu segala hal yang menurut akal itu pasti tidak ada. Menurut akal hal tersebut pasti tidak ada, itu termasuk mustahil akli. Atau akal kita itu tidak terima adanya. Kalau sesuatu itu ada, akal kita pasti tidak menerima, itu berarti mustahil akli. Nah, hukum akli yang ketiga yaitu jaiz akli. Apa pengertian jaiz akli? Yaitu segala hal yang menurut akal bisa saja ada maupun tidak, itu jaiz akli. Nah, masalah sifat gerak dan diam yang ada pada makhluk itu dapat kita jadikan sebagai permisalan dalam masalah hal ini. Di ilustrasi wajib, mustahil, dan jaiz akli secara berurutan itu adalah apa? Satu, akal pasti mengharuskan salah satu dari diam dan bergerak terjadi pada makhluk. Nomor dua, akal tidak akan membenarkan keduanya secara bersamaan, tidak terjadi padanya. Nomor tiga, akal menerima ada
dan ketiadaan salah satunya dari makhluk. Itu menurut penjelasan yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad As-Sanusi dalam kitab Syarah Ummul Barohinnya. Nah, perlu sampeyan ketahui bahwasanya sifat-sifat wajib bagi Allah yang terdiri atas 20 sifat itu dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Nomor 1 yaitu sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah itu apa? Yaitu sifat yang berhubungan dengan zat Allah. Nah, sifat nafsiyah ini ada satu yaitu sifat wujud. Nah, kelompok yang nomor 2 yaitu sifat salbiyah. Apa sifat salbiyah? Yaitu sifat yang meniadakan adanya sifat sebaliknya. Yakni sifat-sifat yang tidak sesuai atau sifat yang tidak layak dengan kesempurnaan zatnya Allah. Nah, sifat salbiyah ini ada 5, yaitu sifat qidam, baqa, mukhalafatul hawadits, qiyamuhu binafsi, dan wahdaniyah. Nah, kelompok yang nomor 3 yaitu sifat ma'ani, yaitu maksudnya apa? Sifat-sifat abstrak, sifat-sifat abstrak yang wajib ada pada Allah. Nah, yang termasuk sifat ma'ani itu ada 7, yaitu apa? Qudrah, iradat, ilmu, hayat, sama basar, kalam. Nah, 7 sifat itu dinamakan sifat ma'ani. Nah, yang keempat, golongan yang keempat yaitu sifat ma'nawiyah. Apa sifat ma'nawiyah? Sifat ma'nawiyah itu adalah kelaziman dari sifat ma'ani. Sifat ma'nawiyah itu tidak dapat berdiri sendiri. Sebab setiap ada sifat ma'ani, tentu ada sifat-sifat ma'nawiyah. Nah, bila sifat ma'ani telah didefinisikan sebagai sifat yang ada pada sesuatu yang disifati, yang otomatis menetapkan suatu hukum padanya, maka sifat ma'nawiyah itu merupakan hukum tersebut. Artinya apa? Artinya setiap ma'nawiyah itu merupakan kondisi yang selalu menetapi sifat ma'ani. Sifat ilmi misalnya, pasti zat yang bersifat dengannya itu mempunyai kondisi berupa kaunuhu aliman, atau keberadaannya sebagai zat yang berilmu. Nah, dengan demikian itu sifat ma'nawiyah itu juga ada 7, sebagaimana sifat ma'ani. Nah, sekarang apakah sifat wajib 20 membatasi kesempurnaan Allah? Jawabnya adalah apa? Jawabnya bahwa sifat 20 itu tidak membatasi kesempurnaan Allah yang tidak terbatas. Nah, justru sifat wajib 20 itu merupakan sifat-sifat pokok kesempurnaan Allah yang tidak terbatas jumlahnya, yang tidak mampu diketahui oleh manusia secara menyeluruh. Nah, Imam As-Sanusi dalam Syarah Ummul Barohin, beliau itu menjelaskan bahwasanya kitab asal Ummul Barohin itu berisyarat dengan huruf min tab'idiyah untuk menunjukkan bahwa sifat-sifat Allah Azza wa Jalla itu tidak terbatas pada 20 sifat ini. Nah, sebab kesempurnaannya tidak terbatas. Namun ketidakmampuan mengetahui sifat-sifat yang tidak terjelaskan oleh dalil akli dan nakli itu membuat kita tidak disiksa karenanya, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Nah, sekarang selanjutnya sin kaifa iku halih kaya apa?
Sin kaifa iku hale kaya apa al i'tiqadu utawi nekotake. Al i'tiqadu utawi nekotake bil wujudi kelawan sifat wujud. Bil wujudi kelawan sifat wujud lillahi kedhi Allah. Lillahi kedhi Allah ta'ala halimuhu luhur sapa Allah. Ta'ala halimuhu luhur sapa Allah. Jim huwa utai i'tiqad bil wujud. Jim huwa utai i'tiqad bil wujud iku anna taqidah. Iku anna taqidah yen to nekotake sapa kita. Iku anna taqidah yen to nekotake sapa kita annallaha ing temen setune Allah. Annallaha ing temen setune Allah subhanahu kelan maha sucine Allah. Wa ta'ala lan mahulu sapa Allah. Wa ta'ala lan mahulu sapa Allah iku mawjudun zat kang den sifati wujud. Iku mawjudun zat kang den sifati wujud. Nah, wa anna wujudahu lan temen setune wujude Allah bidzati kelan dzate Allah. Bidzati kelan dzate Allah iku laisa ora ana apa wujuduhu. Iku laisa ora ana apa wujudu iku biwasitati syai'in kelawan lantaran suci-wiji. Iku biwasitati syai'in kelawan lantaran suci-wiji. Wa anna wujudahu lan temen setune wujude Allah. Wa anna wujudahu lan temen setune wujude Allah iku wajibun wajib. Iku wajibun wajib. La yumkinu kang ora kongan. La yumkinu kang ora kongan. Apa ayal haqahu. Apa ayal haqahu ing yen to tetemu ing Allah. Ayal haqahu ing yen to tetemu ing Allah. Apa adamun sifat ora ono. Apa adamun sifat ora ono. Nah, sekarang ada pertanyaan. Kaifa al-i'tiqad bil wujudi lillahi ta'ala. Cara untuk kita meyakini sifat wujud atau sifat keberadaan bagi Allah Ta'ala itu bagaimana caranya? Maka dijawab wa anna taqida annallaha subhanahu wa ta'ala mawjudun wa anna wujudahu bidzati la biwasitati syai'in wa anna wujudahu wajibun la yumkinu ayyal haqahu adamun. Jadi cara kita meyakini sifat wujud atau sifat keberadaan bagi Allah Subhanahu wa taala yaitu caranya kita harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Dan keberadaan zatnya itu tanpa adanya media sesuatu, tanpa melalui perantaraan apapun. Dan selain itu kita pun harus meyakini bahwasanya keberadaannya itu wajib. Keberadaan Allah itu wajib, tidak mungkin bersama ketiadaan. Nah, di antara lafaz yang perlu dijelaskan di tengah masyarakat, yaitu kita pernah mendengar kalimat la maujuda illallah. Nah, bagi seorang sufi itu tidak sebagaimana yang dikehendaki sebagian kalangan yang mengarah kepada penafian terhadap semua makhluk atau kepada wahdatul wujud
al-mutlaqah, artinya keyakinan bahwa Allah adalah alam semesta ini. Nah, akan tetapi dapat diartikan sebagai berikut. Satu, kita artikan tidak ada yang maujud yang bersifat qiyamu binafsi kecuali hanya Allah semata. Kedua, kita artikan itu merupakan ungkapan seseorang yang sudah mencapai tingkatan fana. Artinya apa? Artinya dia itu tenggelam dalam lautan tauhid, sehingga hatinya hanya syuhud, hanya melihat Allah saja. Dan ini termasuk ilmu cita rasa atau dzoki, yang hakikatnya hanya bisa diketahui oleh mereka yang sudah merasakannya. Nah, sekarang apa bukti kalau Allah itu wujud? Perlu sampean ketahui bahwasanya bukti wujudnya Allah itu adalah barunya alam, maksudnya baru muncul, ada dari yang sebelumnya tidak ada. Kenapa? Karena seandainya tidak ada yang menjadikan alam, tapi alam kenyataannya itu terwujud dengan sendirinya, maka akan terjadi suatu kesamaan antara ada dan tiada, atau keunggulan salah satunya tanpa ada sebab yang mengunggulkannya, dan itu termasuk mustahil. Gambarannya, ada sebuah timbangan yang kanan kirinya terdapat benda yang sama berat. Nah, tiba-tiba yang kiri turun ke bawah, maksudnya lebih berat, tanpa ada sebab yang mendorongnya, baik kejatuhan benda lain, dihembus angin, atau ditekan dengan tangan. Bukankah itu termasuk mustahil? Jadi mustahil adanya benda baru dari yang tadinya tiada menjadi ada, tanpa ada yang membuatnya, sehingga setiap benda baru pasti ada penciptanya. Nah, yang menciptakannya dari tiada menjadi ada, dan yang menciptakannya itu pasti ada wujudnya. Karena apa? Karena sesuatu yang tidak ada pasti tidak bisa mengadakan sesuatu. Nah, di dalam Al-Quran, Allah SWT itu berfirman yang bunyinya, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayamin tsumma stawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi miwa aliyu wala syafin afala tatadzakkarun. Apa artinya? Artinya kurang lebih Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Nah, kemudian dia, maksudnya Allah, bersamaan di atas arsy. Tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang pun penolong pun, dan tidak ada pula seorang pemberi syafaat. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Itu bukti sifat wujudnya Allah. Nah, terusnya sin kaifa iku hale kaya apa? Sin kaifa iku hale kaya apa? Al-i'tiqadu utai nekotake. Al-i'tiqadu utai nekotake bil kidami kelawan sifat kidam. Bil kidami kelawan sifat kidam lillahi kedue Allah. Lillahi kedue Allah subhanahu kelan suci ne Allah.
subhanahu kelan maha suci Allah wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah. Jawab jim wa utai i'tiqad bil qidam. Wa utai i'tiqad bil qidam iku anak takida ing yen to nekotake sapa kita. Iku anak takida ing yen to nekotake sapa kita annallaha ing temen setune Allah. Annallah ing temen setune Allah iku qadimun zat kang dingin. Nak ning ngersake sapa ingsun. Nak ning ngersake sapa ingsun annau ing temen setune Allah. Iku mujudun zat kang wujud. Oleh wujud qabla kulli syai'in ing dalem sadurunge sekabehane suci-wiji. Qabla kulli syai'in ing dalem sadurunge sekabehane suci-wiji. Wa nahu lan temestune Allah. Wa nahu lan temestune Allah iku lam yakun ora ana sapa Allah. Iku makduman dan zat kang den sifati ora ana. Iku makduman zat kang den sifati ora ana. Fi waqtin ing dalem wektu. Fi waqtin ing dalem suci wektu minal okati kang tetep sanging pira-pira wektu. Minal okati kang tetep sanging pira-pira wektu. Nah, wa anna wujudahu. Wa anna wujudahu lan temestune wujude Allah. Iku laisa ora ana. Iku laisa ora ana, iku lau kedue wujud. Iku lau kedue wujud. Wujude Allah mesti apa awalun kawitan. Apa awalun kawitan. Nah, jadi ada pertanyaan sin kaifa al-i'tiqad bil qidami lillahi subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat qidam. Maka dijawab jim wa anna taqida annallaha qadimun. Nakni annahu mawjudun qabla kulli syai'in. Wa annahu lam yakun ma'duman fi waqtin minal awqat. Wa anna wujudahu laysa lahu awalun. Jadi cara meyakini bahwasanya Allah itu bersifat qidam yaitu dengan cara kita meyakini Allah Subhanahu wa taala itu maha dahulu. Ini wujudnya Allah itu sebelum terciptanya segala sesuatu apapun. Allah selamanya pasti wujud dan wujudnya Allah itu tidak mempunyai permulaan. Wujudnya Allah itu tidak mempunyai permulaan. Allah itu akan terus wujud selama-lamanya. Bahasanya Allah itu tidak akan pernah tiada sedikit pun dan kapanpun Allah akan selalu ada. Nah, bukti atau dalil yang menunjukkan kalau Allah itu bersifat qidam apa? Buktinya sifat qidamnya Allah. Buktinya kalau Allah itu bersifat qidam yaitu seandainya Allah itu tidak qidam, maka pasti Allah itu hadir baru, sehingga butuh yang mewujudkannya, butuh membuatnya baru, atau butuh terhadap muhdits. Nah, akibatnya akan pasti terjadi daur putaran yang tiada hentinya, atau tasasul, rantai yang selalu berputar-putar tidak ada ujung-ujungnya. Nah, di dalam Al-Qur'an Allah itu mengatakan wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa wal bikulli syai'in alimun. Dialah yang maha awal dan yang maha akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Nah, dengan bukti itu berarti
menunjukkan kalau Allah itu bersifat qidam. Nah, terusnya sin kaifa iku halih kaya apa? Sin kaifa iku halih kaya apa al itiqadu utahe nekotake. Al itiqadu utahe nekotake bil baqoi. Bil baqoi kalan sifat baqo. Bil baqoi kalan sifat baqo lillahi kedue Allah. Lillahi kedue Allah subhanahu kalan maha suci Allah. Wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah. Jawab jim wa utai al-i'tiqad bil baqa lillahi subhanahu wa ta'ala iku anak takida yen to nekotake sapa kita iku anak takida yen to nekotake sapa kita nekone annallaha ing temestune Allah annallaha ing temestune Allah subhanahu wa ta'ala maha suci Allah wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah iku baken zat kang langgeng iku baken zat kang langgeng. Nah wa anna baqa'ahu wa anna baqa'u lan temestune sifat langgenge Allah wa anna baqa'u lan temestune sifat langgenge Allah iku laisa ora ana iku laisa ora ana iku lau kedhe baqo apa nihayatun kapok apa nihayatun kapok wa annahu lan temustune Allah wa annahu lan temustune Allah iku layazulu ora sirna sapa Allah atau ora ilang sapa Allah aslan kelawan babar pisan aslan kelawan babar pisan. Nah, walayal hakulan ora tetemu ing Allah. Walayal hakulan ora tetemu ing Allah apa aladamu sifat ora ana. Fi waktin ing dalam suci waktu minal awqati kang tetep saking pira-pira waktu. Nah, ada pertanyaan kaifa al-i'tiqadu bil baqa'i lillahi subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki sifat baqa? Jawabnya jim huwa anak takida anna Allah Subhanahu wa ta'ala bakin. Nah wa anna baqa'ahu la salahu nihaya wa anna la yazulu aslan wa la yahaqu al-adamu fi waqtin minal awqat. Cara meyakini bahwasanya Allah itu memiliki sifat baqa yaitu dengan cara kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha kekal. Nah, keabadiannya, kekekalan Allah itu tiada batas. Allah itu tidak akan pernah sirna dan Allah tidak mungkin tidak ada walaupun hanya sekejap. Nah, sekarang apa bukti kalau Allah itu bersifat kekal? Bukti kekekalannya Allah adalah seandainya Allah itu tidak kekal, maka Allah pasti bersifat fana atau bersifat rusak, yang artinya berpeluang menjadi tidak ada atau ada. Ya, tapi ini mustahil, tidak mungkin. Kenapa? Karena Allah sendiri bersifat qidam atau bersifat dahulu tanpa permulaan, tidak pernah menemui masa ketiadaan. Nah, dengan bukti yang telah lalu, karena ketika tidak kekal maka wujudnya Allah adalah jaiz, maksudnya bisa ada, bisa tiada, bukan wajib, pasti ada. Sedang sesuatu yang jaiz adanya itu pastilah baru. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an mengatakan wala tad'u ma'allahi ilahan akhar la ilaha illa wa kullu syai'in halikun illa wajhahu lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Janganlah kamu itu sembah di samping menyembah Allah, yaitu menyembah Tuhan apapun yang lain. Itu jangan. Nah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan
dia, melainkan Allah. Nah, tiap-tiap sesuatu itu pasti binasa kecuali Allah. Kecuali Allah. Nah, baginya lah segala penentuan dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Tuh. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi, sin kaifa iku hale kaya apa? Sin kaifa iku hale kaya apa? Al itiqadu utai nekotake. Al itiqadu utai nekotake bi mukhalafatihi kalawan oleh nulayani Allah. Bi mukhalafatihi kalan oleh nulayani Allah. Subhanahu kalan mau suci Allah. Nulayani hawaditsi maring pira-pira perkara kang anyar teka. Ail makhlukati tegese pira-pira makhluk. Ail makhlukati tegese pira-pira makhluk. Jawabe jim huwa utai al-i'tiqad bi mukhalafatihi subhanahu wa ta'ala hawadits iku anak takida yen to nekotake sapa kita. Iku anak takida yen to nekotake sapa kita nekone annallaha ing temen setune Allah. Annallaha ing temen setune Allah subhanahu kalan maha sucine Allah wa ta'ala lan maha hulur sapa Allah. Iku la yusabihuhu. Iku la yusabihu ora nyerupani ing Allah. Apa saeun suci-suci. Apa saeun suci-suci ora nyerupani la fi dzati ora ing dalem dzati Allah. La fi dzati ora ing dalem dzati Allah, wala fi sifati lan ora ing dalem pira-pira sifate Allah. Wala fi afali lan ora ing dalem penggawene Allah. Jadi ada pertanyaan sin kaifa al-i'tiqad bi mukhalafatihi subhanahu wa ta'ala hawadits il makhluqat. Bagaimana cara meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki sifat mukhalafatul hawadits? Dijawab jim huwa anna takita annallaha subhanahu wa ta'ala la yusabihu syai'un la fi dzatihi wala fi sifati wala fi afalihi. Cara meyakini bahwasanya Allah itu berbeda dengan makhluknya yaitu dengan cara kita meyakini bahwasanya tidak ada satupun makhluk yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala, baik dalam bentuk zatnya, sifatnya maupun pekerjaannya. Nah, buktinya apa? Kalau Allah itu berbeda dengan makhluk, buktinya kalau Allah itu berbeda dengan makhluknya adalah, nah, seandainya Allah itu memiliki sifat makhluk seperti hanya berupa irdun atau jirim, Allah pasti baru sama seperti makhluk-makhluk itu. Nah, hal itu mustahil, tidak mungkin dengan bukti dari sifat qidam dan baqa yang telah lalu. Nah, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, Fatirus samawati wal ardi ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa minal an'ami azwaja yar'ukum fihi laysa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu adalah pencipta langit dan bumi. Dia itu menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasang-pasangan, dan dari jenis binatang ternak pasang-pasangan pula. Dijadikannya kamu itu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, maksudnya dengan Allah, dan Dialah yang maha mendengar dan melihat. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi. Sin kaifa iku hale kaya apa? Sin kaifa iku hale kaya apa al itiqadu utai nekotake.
al itiqadu ta nekotake bi mukhalafati kelawan oleh nulayani terus nih ya bi mukhalafati dzati kelan oleh nulayani dzati Allah bi mukhalafati dzati kelan oleh nulayani dzati Allah subhanahu kelan mau sucine Allah subhanahu kelan mau sucine Allah lil hawaditsi maring pira-pira perkara kang anyar teko lil hawaditsi maring pira-pira perkara kang anyar teko jawabe jim wa utai al itiqad bi mukhalafati dzati subhanahu wa ta'ala lil hawadits iku anak takida yen to nekotake sapa kita anna dzatallahi ing temesine dzati Allah anna dzatallahi ing temesine dzati Allah subhanahu lan maha sucine Allah wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah iku latu sabihu ora nyerupani iku latu sabihu ora nyerupani sayan ing suci-suci sayan ing suci minal makhlukati saking pira-pira makhluk minal makhlukati saking pira-pira makhluk biwajin kelan arah siji minawuji kan tetep saking pira-pira arah-arah. Nah fakuluma mongko utahe saben perkara fakuluma mongko utahe saben perkara taro kang ningali sapa sira ing ma taro kang ningali sapa sira ing ma ayah turu tegese kumrentek apa ma ayah turu tegese kumrentek apa ma bibalika ana ati sira bibalika ana ati sira faula mongko utahe Allah faula mongko utahe Allah iku lesa ora ana sapa Allah iku lesa ora ana sapa Allah iku kadzalika kaya mengkono-kono matarahu ayah turu bibalika lesa ora ana iku kamithli madani Allah apa seun suwiji wiji. Jadi ada pertanyaan sin kaifa al itiqadu bi mukhalafati dzati subhanahu lil hawadits. Tadi kan dikatakan bahwasanya Allah itu berbeda dengan makhluk di dalam zatnya tidak sama dengan makhluk, sifat-sifatnya tidak sama dengan makhluk, begitu juga pekerjaannya. Nah sekarang bagaimana cara meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berbeda dengan makhluknya? Bagaimana cara meyakini bahwasanya Allah itu berbeda dengan makhluknya di dalam masalah zatnya? Maka dijawab jim uwa, yaitu anna takita anna dzatallahi subhanahu wa ta'ala tusabihu syai'an minal makhluqat biwajin minal wujuh. Fakulu matarau aw yakhturu bibalika fawlahu laisa kadzalik. Cara meyakini bahwasanya Allah itu zatnya berbeda dengan makhluknya, yaitu dengan cara kita meyakini bahwasanya zatnya Allah SWT itu tidak menyerupai zat makhluknya dalam hal apapun. Jadi semua yang kamu lihat atau sesuatu yang terbayang atau terbesit dalam hatimu tentang Allah, gambaran Allah, maka Allah itu tidak seperti itu. Nah, di dalam Al-Quran Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un, bahasanya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dengan Allah itu tidak ada. Coba kamu lihat itu di surah Asy-Syura ayat 11 ya. Allah mengatakan seperti itu. Nah, terusnya sin kaifa iku halih kaya apa? Sin kaifa iku halih kaya apa? Al itiqadu utahe nekotake. Al itiqadu utahe nekotake bi anna sifatihi.
bi anna sifatihi kelan temestine pira-pira sifate Allah bi anna sifati kelan temestine pira-pira sifate Allah subhanahu kelan maha suci Allah wa ta'ala lan maha sapa Allah iku mukhalafatun nulayani iku mukhalafatun nulayani li sifatil hawadithi maring pira-pira sifate pira-pira perkara kang anyar teka li sifatil hadisi maring boro sifati boro perkara kang anyar teko jabe jim wa utai i'tiqad bi anna sifati ilah jim wa utai i'tiqad bi anna sifati ilah iku anak takida yen to nekatake sapa kita iku anak takida yen to nekatake sapa kita anna ilmullahi anna ilmullahi ing temestune sifat ilmune Allah iku layan sabiu ora nyerupani apa ilmu Allah ilmana ing ngilmu kita utawa roh kita wana kudrat lan temestune sifat kuasane Allah iku latu sabiu ora nyerupani apa kudratahu kudratana ing kuasa kita wa ana kudratahu lan wa ana iradatahu ya wa ana iradatahu lan temestune sifat kersane Allah iku latu sabiu ora nyerupani apa iradatahu iradatana ing karep kita atau kersa kita wa ana hayatahu lan temestune sifat sugenge Allah iku latu sabiu ora nyerupani apa hayatahu ora nyerupani hayatana ing urip kita wa anna sam'au lan temestune sifat samae Allah atau midhangete Allah iku layu sabiu ora nyerupani apa sam'ahu ora nyerupani sam'ana ing krungu kita wa anna basarau lan temen sedene oleh mirsani Allah iku nyayu sabiu ora nyerupani apa basarahu basarana ing oleh ningali kita wa anna kalama lan temen sedene ngendikane Allah iku nyayu sabiu ora nyerupani apa kalamau kalamana ing kalam kita atau pengucap kita. Jadi ada pertanyaan sin kaifa al itiqad bi anna sifatihi subhanahu wa ta'ala mukhalafatul li sifatil hawadith. Bagaimana cara meyakini bahwa sifat Allah subhanahu wa ta'ala itu berbeda dengan sifat-sifat makhluknya. Maka dijawab jim wa anna taqida anna ilmullahi la yusabihu ilmana. Caranya yaitu kita harus meyakini bahwasanya sifat ilmunya Allah itu tidak sama dengan sifat ilmu kita. Nah begitu juga wa anna qudratahu la tusabihu qudratana. Sifat kuasanya Allah itu tidak sama dengan sifat kuasa kita. Wa anna iradatahu la tusabihu iradatana. Begitu juga sesungguhnya sifat kehendaknya Allah itu tidak sama dengan sifat kehendak kita. Wa anna hayatahu la tusabihu hayata. Nah, begitu juga sesungguhnya sifat hidupnya Allah tidak sama dengan sifat hidup kita. Wa anna sam'ahu la tusabihu sam'ana. Begitu juga sesungguhnya sifat pendengarannya Allah itu tidak sama dengan sifat pendengaran kita. Wa anna basaru la yusabihu basarona. Begitu juga sesungguhnya melihatnya Allah itu tidak sama dengan melihatnya kita. Wa anna kalamau la yusabihu kalamana. Dan sesungguhnya sifat berkatanya Allah atau sifat kalamnya Allah itu tidak sama dengan sifat kalam kita. Itu cara kita mengenali bahwasanya sifat-sifatnya Allah itu berbeda dengan makhluknya.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini ya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.